Saudari-saudara terkasih, bertemu kembali dalam mengulas profil gereja Katolik yang ada di paroki Maria Pertolongan Orang Kristen, Sidikalang. Kali ini, seperti yang Anda lihat, saya ada di gereja, salah satu gereja di daerah Tanggarube, dan di sini ada pengurus gereja, Pangulan Huria, Pak Manihuruk, Pak Sinaga, Naga BKDS, Pak Manihurukon, mantan KDS Dison. Jadi, suku kami mah hamu amang. Ahado guarni gereja ton. Luar pelindung namo Santo Andreas. Santo Andreas. Jadi takas taboto, kita tahu Bapak Ibu bahwa ini adalah gereja stasi Tanggarube Santo Andreas. Saya kira ini Santo Andreas Rasul. Jadi di ngotamu dong bang, tahu sedia jong gereja tahun. Kira-kira tahun molo silap namo berkisar tahun 75. Tahun 1975. Ngau kia namang gereja na Parjolo. Daong. Pertama Martaruk Rido mo. Di dia. Tong do di sur lokasi. Oh, oke. Jadi Martaruk Rido pe amanginan, jadi masih atap rumbia di sini lokasinya. Ngatong di tahun na sama Dan setelah diresmikan do tahun 75. Tahun 75. Berarti adurakso tahun 75 ngadong jongjong kuria Katolik di son, gereja Katolik di son. Jadi di ngotamu tuh memang ise Pangulan Huria na Parjolo di son. Bapak Sialoho, Bapak J. Andreas Sialoho. Jadi memang natatu Huria do tanoon langsung mana ngadong na menghibahon, mana arong na lihat tu gereja ta. Termasuk hibah mon sian Raja Nalidapot. Raja Nalidapot tadi. Jadi alain berarti tanah hibah teh. Sadia bulak sadia bidang tanah nailat tuhir kurang lebih 1,5 hektar setengah hektar tanah wakaf. Pisah dari areal gereja. 1,5 hektar para saudara, ini gereja yang tanah yang cukup luas, 1,5 hektar, dan setengah hektar itu digunakan untuk tanah wakaf. Maksudnya tuh ruas Katolik deh. Jadi gereja stasi Santo Andreas Tanggarube ini sudah memiliki tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat yang membutuhkan pelayanan untuk penguburan. Nah, pigakah kasonari adong ruas tadi stasi Tanggarube aman. Piga keluarga sudah. 50 tolu. 50 tolu keluarga. Jadi tung masa torok dape jemaat manang ruasna adong dison 50 tolu keluarga. Jadi nung adong panggilas non nagabe pastor manang nagabe suster pastor dangadong depe pastorale suster nga dua halak ate dua halak suster sian stasi Tanggarube nunga kalau kekala deh Suster Raimonda do Suster Yohana kayak sisi ade ya. Jadi inilah Ibu dan Bapak profil gereja stasi Santo Andreas Tanggarube. Nah, sonari rak mahita tabereng jo sotik tu bagas. Mari kita para saudara kita lihat sejenak gereja kita ini. Ya, masih bersama dengan para pengurus gereja di sini, Pak Manihuruk dan Pak Sinaga. Nah, sekarang kita akan memasuki area gereja. Hira-hira sadia bidang belgani gereja tuh 6,5 kali 6,5 kali 14 gitu. 6,5 di saplopat ya. Jadi saudara, ukuran gereja kita ini 6,5 kali 14. Menurut kita untuk ukuran jumlah umat 50 tulukah kena kika? 50 tuluk. Kalau menurut kita sih gereja ini perlu untuk dikembangkan, perlu untuk diperluas, karena ukuran gereja ini menurut kita tidak lagi mampu untuk menampung sejumlah umat 53 kakak ya. Di botamu 3 jiwa, ada 3 jiwa ruas tadi tuh. Ada kalau jiwa namo sekitar 200-an jiwa teh. Oke, 200-an jiwa. Nah, saudara-saudari, kita sekarang memasuki gereja ini. Jadi bahan bangunan gerejanya ini masih dari batako dan lengkap dengan jalan salib, tapi masih dalam berupa gambar. Saya yakin ini mereka sudah lakukan. Ada air suci juga, tempat air suci. Hanya selama ini belum digunakan setelah COVID ya, setelah pandemi COVID. Kita lihat, kalau kita lihat ada susunan bangku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 di kanan dan ada 10 di
di kiri. Jadi ada dua baris bangku. Kalau kita bayangkan ini sekitar 6 orang ya. Jadi 60 dan 60 120, saya kira ini tidak cukup lagi untuk menampung umat kalau mereka datang ke gereja ini dengan 53 kakak. Lantai gereja masih dari tanah. Saya kira ini ke depannya perlu untuk dipercantik ya, memang. Ya, jadi kita percantik dan mungkin dibuat lebih baik lagi atau lebih indah lagi. Ini adalah wilayah altar. Jadi ini wilayah altar. Nah, kita lihat ukuran altar ini, panti imam ini mungkin sekitar 4 meter kali 6,5 meter ya, 4 meter kali 6,5 meter. Jadi cukup luas. Dan di sini ada tempat petugas-petugas liturgi di samping kanan dan di samping kiri altar. Mereka punya mimbar, punya juga ambo, mimbar sabda, dan juga mimbar di dekat altar, dan juga untuk dirijen. Mereka juga memiliki sakristi di sebelah kiri saya. Para saudara bisa melihat sakristinya cukup kecil, cukup sederhana, dan menurut kita horas inang. Nah, jadi ini adalah gambaran sakristinya, cukup kecil, sekitar 2 kali mungkin ini 3,5 meter ya, 3,5 meter. Jadi ini menurut kita masih terlalu kecil untuk ukuran sakristi. Lanjut kamu inang menghitung uang kolek tetap nagudangi. Selamat hari Minggu. Nah, ini kemudian Bapak gereja, profil gereja, dan di sebelah kanan ini ada, ini adalah gudang penyimpanan barang-barang ya, penyimpanan barang-barang. Ini yang bisa kami laporkan dari stasi Santo Andreas Tanggarube. Jarak dari Sidikalang menuju ke sini kurang lebih 1 jam. Menariknya ialah ketika kita memasuki stasi ini, kita harus melewati beberapa stasi dari Paroki Sumbul, itu ya kan? Jadi ada beberapa stasi, dan bahkan simpang yang tadi kita masuk di sini ada stasi Sumbul Legrat, gitu? Hutagorat ya, nah, stasi Hutagorat yang, dan itu masuk ke Paroki Sumbul. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah wacana bagi kita, mungkin ke depan mungkin ada pemekaran kuasi paroki di sini, sehingga pelayanan di stasi ini dan stasi terdekat di sini dapat lebih maksimal. Jadi saudara-saudari, dari stasi Santo Andreas Tanggarube, saya Pastor Paroki Sidikalang, Pastor Alphonse, Pak Sinaga sebagai KDS, dan Pak Manihuruk sebagai mantan KDS tapi juga pengurus gereja sampai saat ini, mengucapkan terima kasih untuk perhatian kita, dan mari kita juga bersama-sama, saya gerakkan siapapun, mendorong siapapun untuk membangun gereja kita ini supaya semakin hari semakin lebih baik. Tuhan memberkati.